Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan keempat mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan, pada kesempatan hari ini atau kali ini kita akan membahas itu tentang metode forecasting dan pengaplikasiannya dalam perencanaan dan pengendalian persediaan. Apa itu peramalan atau forecasting? Peramalan itu adalah estimasi nilai atau karakteristik masa yang akan datang. Jadi kita akan mengetahui gimana karakteristik untuk masa datang. Poin-poinnya bisa kita prediksi atau prediction, peramalan, forecast atau kecenderungan atau tren. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi demand? Nah, biasanya yang kita forecast itu kan demand. Nah, kalau apa saja itu faktornya? Biasanya variasi yang random, rencana konsumen, daur hidup produksi, pesaing, perilaku sikap konsumen, waktu, siklus bisnis, iklan dan lain sebagainya. Nah, di sini dilihat inputnya dimasukkan ke dalam perusahaan, kemudian output jadilah sebuah permintaan. Nah, taksonomi peramalan. Peramalan itu bisa diketahui atau dihitung melalui model kualitatif dan model kuantitatif. Nah, untuk model kuantitatif ada time series dan causal. Nah, di time series ada regresi dan smoothing. Smoothing ada rata-rata, moving average, dan exponential smoothing. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas untuk metode kuantitatif, yang time series, yang smoothing, yang rata-rata, moving average, dan exponential smoothing. Nah, bagaimana cara langkah-langkah peramalan? Yang pertama itu definisikan tujuan peramalan. Tujuan peramalan buat apa? Kemudian buat diagram pencap dari data terdahulu atau diagram scatter. Dilihat dari ini tujuannya adalah untuk melihat tren, bagaimana tren dari permintaannya, peramalannya. Kemudian pada umumnya digunakan paling sedikit 2 jenis metode untuk melakukan perhitungan untuk dibandingkan hasilnya. Kemudian lakukan forecastingnya, hitung kesalahan atau error forecastingnya, kemudian pilih metode terbaik dengan error yang terkecil dan verifikasi hasil forecasting. Ini berikut pola-pola data dari peramalan. Bisa dilihat ini adalah pola horizontal yang pertama. Pola horizontal, pola musiman ini tertentu pada permintaan tinggi pada waktu-waktu tertentu saja atau pada musim-musim tertentu saja. Kemudian pola siklis itu bersifat siklus beberapa waktu. Kemudian trennya makin lama makin tinggi. Ini akan ada beberapa metode. Sebenarnya dalam metode peramalan kita hanya membahas beberapa metode saja. Yang pertama yang kita bahas itu adalah single moving average. Itu metode ini dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai hasil pengamatan, mencari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai forecasting untuk periode berikutnya. Moving average sering dikenal dengan istilah rata-rata bergerak. Karena setiap kali hasil pengolahan data baru tersedia, maka rata-rata yang baru dihitung dan dipergunakan sebagai input untuk melakukan forecast periode berikutnya. Oke. Rumusnya F untuk T periode selanjutnya itu adalah X T tambah XT kurang 1 tambah XT kurang 2 tambah sampai XT kurang N tambah 1 per N. Keterangan T tambah 1 adalah forecasting untuk periode ke T tambah 1, XT adalah data pada periode ke T, N adalah jangka waktu rata-rata bergerak. Nah, contoh berikut merupakan data demand produk X di perusahaan ABC. Lakukan forecasting demand untuk bulan Mei dan Juni dengan menggunakan 4 bulan rata-rata, berarti N-nya ada 4. Nah, bisa dilihat kita melihat bulan Mei dan Juni. Artinya kalau untuk Mei kita butuh data April, Maret, Februari, Januari. Kalau untuk Juni berarti kita butuh datanya Mei, April, Maret, Februari. Ini dia. Berarti untuk Mei, April, Maret, Februari, Januari ini ditambahkan dibagi 4. Ini adalah forecasting untuk bulan Mei. Ini 256,5 produk
Nah, biasanya pembulatannya selalu ke atas, jadi di bulan Mei forecastnya jadi 257. Untuk bulan Juni kita butuh bulan Mei, April, Maret, Februari. Jadi untuk bulan Juni kita peroleh forecast produk 259. Metode single moving average lebih cocok digunakan untuk melakukan forecast hal-hal yang bersifat random atau acak. Artinya tidak ada gejala tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya. Jadi nggak ada trennya. Kalau bersifat acak bisa kita gunakan single moving average. Kemudian double moving average. Metode ini, langkah pertama adalah mencari moving average. Hasilnya diletakkan pada periode terakhir, kemudian dicari moving average lagi dari moving average yang pertama. Baru kemudian dibuatkan forecast. Nah, di sini ada dua rumus, ada moving average yang pertama dan moving average yang kedua. Moving average yang pertama dapat dilihat x-aksen itu x tambah t ditambah x t kurang 1 x t dan seterusnya per n. Kemudian moving average yang kedua x double aksen t, x aksen t ditambah x aksen t kurang 1 dan seterusnya sampai x aksen t kurang n tambah 1 per n. Untuk menentukan konstantanya x aksen t ditambah x aksen t kurang x double aksen t. Untuk menentukan slope seperti rumus di sini, V adalah jangka waktu moving average. Kemudian terakhir menentukan forecastnya. Contoh, berikut merupakan data penjualan mie instan di perusahaan PT Gandum tahun 2017. Lakukan peramalan untuk penjualan mie pada bulan Januari, Februari, Maret 2018. Nah, ini datanya. Yang pertama kita lakukan perhitungan untuk x aksen T. Rata-rata bergeraknya dari 3 bulan pertama tadi ya, Januari. Nah, jadi 3197 ditambah 3197 ditambah 3348 ditambah 3476 dibagi 3, dapatnya adalah 3416. Nah, begitu seterusnya untuk bulan Mei itu diperoleh dari 3643 ditambah 3476 ditambah 3348 dapat segini. Begitu seterusnya untuk aksen T. Sekarang untuk X double aksen T berarti kita melakukan dari bulan Juli sampai Desember. 4 bulan rata-rata bergerak. Di sini juga 4 bulan, berarti ada 4 bulan. Berarti di sini 4 bulan. Di sini pakai juga 4 bulan dapat nilai ini. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai A. A tadi dengan rumus yang sebelumnya. A itu S aksen T ditambah S aksen T dikurang X double aksen T. Berarti kita dapat nilai A berarti X aksen T ditambah X aksen T dikurang X double aksen T jadi A. Itu juga dapat nilai B, tentukan dengan rumus yang tadi, sehingga forecastnya dapat 3697 tambah 69,8 M. Nah, untuk kita forecast bulan Januari, Februari dan seterusnya, jadi kita tinggal mengalikan nilai M-nya. Berarti di sini dikali 1, dikali 2 dan dikali 3. Itu seterusnya. Oke. Metode selanjutnya yaitu weighted moving average. Weighted moving average merupakan formulasi yang mirip dengan dua moving average sebelumnya. Hanya saja pada metode ini pihak manajemen atau analisis data terlebih dahulu menetapkan bobot dari data yang ada. Bobot tersebut diberikan sebagai penilaian tingkat kepercayaan data pada periode tersebut. Rumusnya seperti ini. WMA FT tambah 1 sama dengan sigma T sama dengan 1 menuju N XT dikali BT. XT itu adalah data periode ke T, B itu adalah bobot periode ke T, dan N adalah jumlah data. Contoh. Sebelum contoh ini ada beberapa poin lagi. Sekalipun demikian, terdapat beberapa acuan pemikiran dalam menentukan bobot, yaitu sebagai berikut. Perlu menentukan volume yang berakhir memiliki peluang lebih besar. Nah, jumlah bobot itu sama dengan 1.
Contoh berikut merupakan data realisasi penjual televisi di toko Kopeki. Januari itu 47 sampai April 40 unit. Lakukan forecast untuk bulan Mei. Pembobotan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa pada bulan April terjadi pelemahan rupiah yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Pelemahan rupiah ini kemudian masih terjadi pada bulan Mei, sehingga data akan memberi bobot analis data akan memberi bobot cukup tinggi pada periode April yaitu 0,5, bulan Maret akan diberikan bobot 0,3, sedangkan Januari dan Februari diberi bobot 0,1. Sehingga totalnya dari Januari, Februari, Maret, April itu totalnya adalah 1. Maka diperhitung WMA-nya adalah sigmanya dari bulan Januari 47, jumlah data periodenya dikali bobot, sehingga untuk bulan Mei jadinya yang dihasilkan di sini adalah 42,7, yaitu dinaikkan jadinya atau disetarakan menjadi 43 produk yang di forecast, hasil forecastnya. Metode selanjutnya adalah single exponential smoothing. Metode ini didasarkan pada perhitungan rata-rata pemulusan data masa lalu secara eksponensial, yaitu dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus menggunakan data terbaru. Setiap data akan diberi bobot atau penghalusan konstan atau alfa yang jumlahnya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang sama dengan 1. Penghalusan konstan atau alfa umumnya dengan kisaran 0,1 hingga 0,5. Bobot nilai alfa lebih tinggi diberikan kepada data yang lebih baru, sehingga nilai parameter alfa sesuai dengan yang sesuai akan memberikan ramalan yang optimal dengan nilai kesalahan error yang terkecil. Untuk mendapatkan nilai alfa yang tepat pada umumnya dilakukan dengan trial dan error. Nah, ini rumusnya. Metode ini lebih cocok digunakan untuk pola data yang tidak stabil atau terjadi perubahan data yang besar dan bergejolak. Berikut merupakan formulasi metode exponential smoothing, di mana rumusnya adalah FT tambah 1 alfa dikali ST ditambah 1 kurang alfa dikali FT kurang 1. FT tambah 1 periode forecasting untuk periode T tambah 1, FT kurang 1 nilai forecasting pada periode ke T, alfa konstanta pemulusan, dan ST adalah data permintaan. Contoh, diketahui bahwa data penjualan pada bulan Januari, Februari, Maret di toko Maju Jaya adalah sebagai berikut. Lakukan forecast untuk periode April 2018 dengan alfa 0,3 dan alfa 0,4. Untuk alfa 0,3 periode forecast bulan April, yaitu data yang diperlukan forecast bulan April adalah data bulan Maret dan Maret. Oleh karena itu, yang diperlukan perhitungan bulan Maret terlebih dahulu. X Maret data bulan Maret, dan F Maret adalah nilai forecast bulan Maret. Jadi kita hitung dulu nilai forecast bulan Maret. Nilai forecast bulan Maret diperoleh dari nilai X bulan Februari dikali forecast bulan Februari. Karena peramalan untuk bulan Februari belum ada, maka digunakan data pertama yaitu X Januari. X Januari sebagai F Februari. Jadi F Maret itu dapatnya adalah 64,8. Itu yang akan kita gunakan untuk mencari forecast bulan April dengan alfa 0,3, sehingga didapatkan forecast bulan April itu sebanyak 63. Dengan menggunakan alfa 0,4, cara yang sama kita gunakan, cari dulu forecast bulan Maretnya, kemudian baru cari forecast bulan April, sehingga didapatkan produknya forecastnya sebesar 61 produk. Oke. Nah, sebenarnya dari metode ini tergantung pemilihannya, alfanya tergantung analis datanya. Kemudian peramalan, masih banyak metode peramalan lain yang dapat dilakukan seperti double exponential smoothing, bronze exponential smoothing, linear regression, dan Holt method.
Perhitungan forecast sebaiknya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, kemudian dipantau hasil forecast yang telah dilakukan dengan data real yang diperoleh kemudian hari. Semakin rendah nilai error yang diperoleh, maka hasil forecast yang dilakukan semakin baik. Terdapat beberapa metode untuk menghitung kesalahan peramalan, misalkan dengan metode Mean Absolute Deviation atau MAD, kemudian Mean Squared Error atau MSE, kemudian Mean Absolute Percentage Error atau MAP, kemudian yang terakhir Standard Error Estimate atau SEE. Oke, ini beberapa daftar pustaka untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan 4 ini. Terima kasih. Kalau misalkan masih ada yang bingung tentang forecasting, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut melalui Google Classroom dan chatting lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.